gue perhatiin. Nah gue nggak ngeh, gue tetap nggak ngeh. Yang ngeh si Neng. Ya, karena gue sama dia nih udah biasa naiknya. Jadi kalau ada apa-apa, gue selalu bilang ngomong aja. Peduli amat di lokasi, gue bilang kayak gitu. Ngomong kalau ada apa-apa. Karena mungkin saat itu dia udah nggak tahan, dia ngomong, Kang lihat nggak? Katanya. Coba Kang ke depan lihat gitu kan. Gue nggak ngeliat apa-apa. Apaan sih Neng? Gue bilang. Ya udah, biasanya harus disugestiin dulu kata dia gitu kan. Diceritain sama dia. Jadi, yo, begini. Itu area makam itu digini nih, posisinya digini nih. Apa sih? Digini nih gitu. Posisinya di apa sih? Ditelunggupin ya, didekep. Jadi posisi dari petelesan yang salah itu didekap oleh satu sosok makhluk yang tinggi besar. Itu betul-betul tinggi, tapi dia tidak hitam, percis seperti kita manusia, ya, tetapi gedenya minta ampun. Itu gue baru bisa melihat setelah dideskripsiin sama si Neng dengan jelas bahwa makhluk itu percis kayak laki-laki, ya, orangnya gagah, tapi besarnya minta ampun. Jadi si pondok seng itu ditelunggupin sama dia. Apa tadi lu bilang? Dikekepin sama dia. Pantesan kita bener-bener nggak kedinginan, ya, nggak ada angin masuk. Itu betul-betul setelah gue diem, gue konsentrasi lagi ya, gue selawatan. Emang mata nggak ngeliat nih awalnya. Justru begitu merem begini nih, baru kelihatan. Masya Allah, itu satu sosok yang luar biasa gagah bro, gagah, bisa dibilang ganteng, ya, berwibawa. Itu betul-betul bersih orangnya, bukan sosok genderuwo, bukan sosok yang menyeramkan, itu nggak sama sekali. Gue nggak ngerti siapa beliau ini. Cuman kalau dilihat dari auranya, dari gagahnya dia, kemungkinan besar ini pembesar mungkin orang-orang Sunda zaman dulu gitu kan. Karena memang gagah, bersih gagah. Dan gue pun nggak ngerti kenapa waktu itu gue belum paham ya. Kalau ternyata si Neng ini masih punya darah salah seorang kiai besar yang ada di Jawa Barat. Gue belum tahu. Ya, yang cuman gue pikirin saat itu kok bisa ya ada sesuatu yang luar biasa karismanya. Jadi kekuatan gaib yang gimana ya, yang model kayak kunti, genderawa, apalagi lah ilu-ilu, banaspati segala macem. Itu yang nyerem-nyerem kayak gitu itu nggak ada sama sekali. Pas ada kehadiran beliau ini, ya, bener-bener hawanya itu apa ya? Tenang, bener-bener tenang. Saat apa namanya tuh, gue tuh nggak ada rasa takutnya sama sekali. Begitu gue lihat beliau pun kontak gitu ya. Kalau melek mah nggak kelihatan bro, harus merem. Beda sama si Neng. Kalau si Neng mah mau merem mau melek dia pasti ngeliat. Nah, gue bilang sama si Neng, iya Neng, gede gagah, iya kan katanya. Siapa gue tanya gitu kan? Nggak tahu kata dia gitu. Gue bilang, ya udah kalau nggak ganggu kita mah biarin aja, gue bilang kayak gitu. Udah malam itu sampai sekitar jam 12, karena emang kita nggak ada rasa takut ya. Merinding mah merinding bro, cuman nggak takut gitu. Bener-bener nggak takut karena sosok itu bener-bener sosok yang luar biasa. Kira-kira jam 1:30, api udah mulai tinggal baranya aja, udah mulai gelap. Gue kan tidur nyenyak. Si Neng juga tidur sama nyenyak. Mungkin nggak nyampe sejam lah, kita bangun lagi. Nah itu udara udah dingin banget, seng udah goyang-goyang ketiup angin. Gua tanya, nah Neng kok udah gerak lagi? Udah nggak ada Kang gitu. Siapa ya? Udah, akhirnya gua nggak tidur lagi karena dinginnya minta ampun bro saat itu. Soalnya gini, dari sore sampai sekitar jam 2 itu kita bener-bener nggak ngerasain dingin. Tiba-tiba di saat udara lagi dingin-dinginnya, kita ngerasa dingin banget. Jadi kayak orang kesengat modelnya. Jadi kedinginan banget. Itu gue berusaha untuk ngidupin api, nggak hidup sama sekali. Kali ini si Neng nangis, pucet dia. Karena apa? Kembali gubuk dia ada yang ngekepin lagi, tapi ini hitam semua. Kukunya panjang-panjang, matanya segede-gede,
jengkol gitu, udah gede banget. Nah, di sini tetapi ya intinya makhluk ini pun tetap membuat angin itu tidak masuk ke kita, cuman tampilannya beda gitu. Karena makhluk yang kedua kayak begini, si Neng gue sama si Neng tuh nggak se-enjoy ketika pertama kali. Akhirnya apa? Ya kita bacaan aja sampai kita tidur. Menjelang subuh makhluk ini hilang. Ya, begitu matahari terbit, anak Bandung keluar, anak Bandung nyamperin, anak Bandung ngobrol sama kita, Bang, semalam ngerasa aneh nggak gitu? Gue bilang bukan aneh lagi, gue bilang kayak gitu kan. Emang lu ngerasa apa? Bang, tenda kita diorak-orak semalam gitu. Maksud lu? Jadi ini ceritanya anak Bandung ya. Jadi tendanya dia tuh semalaman suntuk digoyang-goyang gitu kan. Gue bilang, nah lu digoyang-goyang, kagak enak lah. Gue mah dikekepin, gue bilang kayak gitu. Wah, salah bener kata dia. Itu posisinya kenapa? Padahal kan kita posisinya masih di gunung. Tapi anak Bandungnya itu juga entah kenapa tiba-tiba dia cerita aja sama gue. Dan gue pun cuek kan jadi orang kan. Apa ya terserah aja cerita di mana kayak. Yang penting mah pikiran kita kan positif. Jadi anak Bandung ini semalaman suntuk diteror oleh sesuatu yang membuat tendanya diguncang keras selama semalam suntuk. Sedangkan kalau gua nggak keteror, tapi kayaknya malah justru di covering, dilindungin. Itu karena situasinya kayak gitu ya. Selesai makan, gua bilang sama anak Bandung, udah deh malam ini kita nggak usah ngebase lagi, kalau bisa lo turun aja, ntar ngebase di ini aja di bawah, gua bilang kayak gitu. Jadi siang itu setelah kita berembuk, kita putuskan untuk turun sama-sama ya. Kembali lagi, ternyata rencana tinggal rencana ya. Setelah gue udah sarapan, makan, siap untuk turun, ternyata anak Bandung masih belum siap. Akhirnya gue nggak bareng nih sama anak Bandung. Jam 10 pagi kita udah mulai bergerak turun. Pas turun ini kan yang gue omongin otomatis bocah yang kemarin 3 orang itu kan. Begitu turun gue biasa aja bro, gue ngomongin, tuh anak yang kemarin ngebase di mana ya? Apa nggak muncak kali ya? Balik kanan kali. Udah sepanjang jalan itu, gue terus turun. Itu di pos 4 ya, gue baru ingat nih di pos 4 di sebelah kanan itu kan ada pohon gede banget tuh. Nah, di pos 4. Nah, di pos 4 ini gue ketemu anak 3 itu. Ya, setelah kita omongin sepanjang jalan, ternyata di pos 4 gue ketemu anak 3 tersebut. Mereka sedang duduk-duduk di bawah pohon gede itu. Begitu sampai, gue pikir, kan gue liatin ya, ini anak ngebase di sini, tapi kok nggak buka tenda? Gue bilang kayak gitu. Siang bro, itu sampai situ gue sekitar jam 12 siang. Bener-bener matahari pun terik. Bukan matahari yang kayak kemarin mendung, enggak. Anak 3 itu di situ ya, posisi mereka hanya duduk ya, saling membelakangi satu sama lainnya. Itu nggak kedengeran, nggak terlihat ada interaksi sama sekali. Di saat gue menyadari sesuatu sama si Neng, kita berdua langsung merinding. Langsung si Neng bilang, Kang cepetan jalan, Kang cepetan jalan. Anjing, gue merinding nih. Gue bilang, kenapa Neng? Udah jalan, kata dia gitu. Langsung gue buru-buru jalan kan. Karena si Neng ini mata batinnya tajam bro. Bahkan bisa dibilang lebih tajam dari gue ini anak. Karena dia salah seorang cucu lah ya, dari salah seorang kiai besar di Jawa Barat. Jadi kayaknya memang ada perlindungan khusus lah buat dia dari kakek-kakeknya ini gitu. Jadi ketajaman hatinya dia tuh jauh lebih dari gua. Jadi dia minta untuk turun secepat-cepatnya, gua bergerak turun. Itu posisi dia di depan kan, gua di belakang dia. Jadi dia setiap jalan tuh langsung bilang, Kang cepetan. Padahal kita jalan udah cepet kan. Kang cepetan. Sambil gua ditarik-tarik tangan gua. Gua nengok ke belakang nggak ada apa-apa bro. Gua nggak ngeliat apa-apa bener sepanjang perjalanan sampai turun. Sepanjang kita diburu-buru ini ya, sampai ke pos 2 nanti. Kita diburu-buru, itu gue gak ngeliat apa-apa. Gue cuman ngikutin si Neng ngegandeng tangan gue. Gue disuruh bergerak cepat. Sedangkan Medan Salak abis hujan.
Nah, lu tahu sendiri gitu kan. Licin. Udah licin, batu-batu, terjal. Akhirnya separuh budek. Jalan cepet berapa kali jatuh. Gua sampai di pos 2. Begitu sampai di pos 2 si Neng teh tenang. Nah, dia tenang, dia nengok ke belakang kan. Alhamdulillah kata dia. Kalau gua orangnya cuek ya, gua tanya, "Apaan sih, Neng?" "Bentar aja di hutan damar," kata dia. Udah kita jalan santai tuh. Yang tadinya kita buru-buru nggak karu-karuan, dari 2 ke 1 kita agak santai. Ada di hutan Amtoro tuh nggak lama kan kita turun, datar sedikit, kita ketemu hutan Amtoro kan. Di hutan Amtoro itu kan agak datar ya. Nah, sampai kita ketemu pipa, gua ngisi air dulu, jalan sebentar, kira-kira 15 kemudian sampai ke hutan damar. Melipir dulu rumput, terus baru ke kiri gini kan. Nah, ke kiri masuk hutan damar. Gua tanya lagi sama si Neng, "Neng, cerita apaan?" Nggak taunya di sini dia diem. Dia bilang nanti aja. Loh, kok nanti aja katanya di sini tadi. Dia nggak mau jawab. Terus gue digandeng lagi. Gue disuruh cepet-cepet jalan. Udah gue jalan cepet-cepet keluar hutan damar, ya. Terus makadam, ujung aspal. Begitu sampai aspal lewat villa baru si Neng cerita sama gue. Ternyata yang 3 orang yang kemarin ngikutin kita. Ini versinya si Neng ya. Karena gue bener-bener gak melihat, tidak menyaksikan apa yang dia katakan ke gue. Dia bilang, orang 3 yang ngikutin kita kemarin, pas dilihat pagi-pagi, siang-siang itu sekitar jam 12 siang, tepat tengah hari bolong. Itu ternyata bukan orang, kata dia. Kenapa? Kepalanya monyet, badannya orang. Jadi ketika si Neng itu, aduh merinding. Ini terlepas dari benar atau enggaknya, cuman si Neng cerita itu ketika dia lihat itu kepalanya monyet semua, cuman badannya orang. Kalau gua ngelihatnya orang, full orang. Nah sepanjang jalan kenapa gua diseret-seret? Ternyata mereka tuh lompat-lompat bro, di samping tep dari pohon ke pohon. Gua emang ngerasa merinding karena apa? Aura yang ditimbulkan oleh si Neng, oleh rasa takutnya dia kan nyamber ke gua. Tetapi gua bener-bener cuman bisa merasakan, nggak bisa melihat sama sekali. Jadi kata si Neng tuh, kenapa gua diburu-buru? Karena dia lompat. Jadi ngikutin terus panjang jalan itu. Sampai kita ke pos 2. Di pos 2 mereka berhenti terus hilang kata si Neng. Makanya kita jalan santai. Nah begitu mau masuk hutan damar, kenapa gua diseret-seret lagi? Ternyata mereka ada di pohon randu alas, ada di situ. Lagi-lagi gue pun nggak menyaksikan, gue pun nggak melihat. Yang ngelihat full itu si Neng. Ya, kenapa di hutan damar pas mau turun dia diem aja, dia nggak mau nengok ke kiri, dia nggak mau nengok ke kanan, dia cuma nunduk jalan buru-buru. Yaitu di pohon randu alas, ternyata mereka ada di situ 3 orang lagi. Dan si Neng ngelihatnya bukan cuma 3. Tetapi pohon randu alas itu dipenuhi oleh sosok seperti itu, ya. Itu pun si Neng cerita udah di aspal pun masih nengok-nengok, padahal posisinya saat itu udah masih jam 2 siang. Ya, jadi bisa dibayangin kalau si Neng tuh waktu itu benar-benar tertekan. Kalau gua nggak bener, gua bener-bener lost, nggak ngeliat apa-apa. Ya, cuman merasakan sesuatu, tetapi tidak bisa menyaksikan. Betul-betul nggak bisa menyaksikan. Cuman si Neng aja nih yang full menyaksikan sesuatu. Jadi ketika di pohon besar itu cuma 3 aja yang kelihatan, ya langsung. Jadi kalau kata si Neng tuh auranya menggidikan banget gitu. Mungkin apa, siluman kali ya, gue nggak paham juga. Jadi kata si Neng menyeramkan banget kata dia. Nah begitu sampai di pohon randu alas itu penuh, dipenuhi oleh itu. Jadi ada yang kepalanya warna putih, ada yang monyet biasa gitu kan. Nah, jadi bener-bener bikin si Neng tuh ketakutan full. Ya udah kita jalan terus sampai ke terus gue balik lagi Cimlati, jalan terus sampai Cimlati, makan, istirahat, ngobrol-ngobrol lagi, terus kita cari bis yang ke Sukabumi. Dari Sukabumi kita ke Bandung. Kira-kira itulah cerita gue di Gunung Salak pada tahun 2009, tepatnya tanggal 9 Desember sampai 13 Desember. Oke. Kang, ini gue mau kulas baik tentang cerita Kang Arya di Gunung Salak. Sebelumnya kan Kang Arya naik Gunung Salak itu
lumayan cukup jauh ya dari bawah ya Kang ya? Wah, dari bawah, dari Jalan Raya Sukabumi. Nah itu si Neng itu nggak ngeluh gitu kan? Ya enggak, emang dia tuh pendaki. Dia tuh ketua umum di pencinta alam sekolahnya dia dulu. Jadi memang basicnya dia memang pendaki banget sih. Ya. Ketemu gua sama gebleknya jadi. Selama dia kerja di kantor dulu di pabriknya dia nggak ketemu yang namanya pendaki gunung. Jadi ketika kenalan sama gua, terus ada sesuatu yang khusus. Kumat, hobinya dia daki tuh kumat karena ketemu sama gua ya itu. Pas nih jalan bareng. Pas tuh kemana-mana berdua, sama-sama punya tekniknya kan, sama-sama punya dasarnya. Jadi kita nggak pernah nggak pernah khawatir masalah alat karena masing-masing bisa. Yang penting penanggulangannya kita tepat di lapangan gitu. Nah nih Kang, tadi kan bahas tentang peralatan ya. Nah, Kang Arya itu pas naik Gunung Salak memang nggak bawa tenda sama sekali ya? Nggak bawa tenda. Cuma bawa flysheet dan terpal itu. Iya, bawa ini ponco abri ya kan? Ponco abri. Memang sebelum pendakian itu emang nggak direncanakan, emang udah direncanakan? Direncanain. Cuman kita ini nggak seneng harus menghabiskan dana hanya untuk beli peralatan yang belum tentu kita pakai terus-terusan. Jadi memang pada dasarnya si Neng senengnya ekstrim ultralight. Gua pun konsep gua dari dulu kalau naik ekstrim ultralight, tetapi tentunya dengan SOP yang ketat. Nah, dalam artian kita menggunakan teknik ini juga dengan SOP yang kita punya. Jadi safety gitu. Di perjalanan Kang Arya sempat digangguin makhluk gaib nih Kang ya. Betul. Si pocong itu. Nah itu memang sepertinya sporadis aja ya. Jadi ketika kita masuk di makam di awal-awal itu kan makamnya cukup panjang tuh sekitar 100 meteran lah panjangnya itu kan. Sebelah kirinya hutan jati kan. Makam yang sebelah sini kan nggak kelihatan karena posisinya di atas karena begitu makamnya yang udah rata di sebelah kanan kelihatan sosok pocong tadi. Cuman ya itu nggak begitu menakutkan bro karena dia nggak ngejar, dia cuma diem aja. Tetapi kita yang dikejar-kejar oleh rasa takut. Bukan kita dikejar-kejar pocong, cuman itu doang. Sampailah di hutan damar tuh Kang ya. Di hutan damar kan Kang Arya sempat ngeres juga tuh. Betul, kita istirahat semalam. Dan semalaman itu digangguin juga tuh. Betul, digangguin sama langkah kaki. Betul. Tapi itu pas digangguin makhluk gaib gitu Kang, nyaman gak sih Kang tidur kayak gitu? Kan sampai pagi tuh Kang ya? Sampai pagi. Ya waktunya tidur nyenyak, ntar ya bangun. Jadi setiap ada langkah kaki itu kita pasti terbangun. Kalau ntar dia udah lewat, kita tidur aja nyenyak. Ntar kira-kira dia mau ngelangkah lagi, jadi kita kayak disetting waktu itu, untuk mendengarkan langkah-langkah mereka ini. Ya tapi ya gimana lah, namanya juga di hutan Gunung Salak pula. Ya apa yang nggak tahu kan gitu. Ya kita terusin aja. Si Neng pun nggak ngerasa takut tuh kan? Enggak, dia emang berani. Selon itu anak selon. Takutnya dia ya takut kayak waktu gua keselamet. Kan yang ditemuin nenek-nenek di pohon kembar itu juga dia gitu. Terus waktu di Merbabu di Sabana 2 yang kita dikelilingin cahaya api, yang ngelihat juga dia. Gue baru ngeliat pas menjelang pagi sama si Neng itu. Ini yang lebih agak klimaks waktu di Puncak Salak nih Kang. Betul. Itu sosok yang sangat tinggi besar tapi gagah. Dan itu Kang Arya benar-benar nyaksin, dan si Neng apalagi Kang? Kalau si Neng merem kelihatan. Kalau gue cuma merem doang. Tapi benar di situasi pada malam itu benar-benar nggak ada angin gitu? Nggak ada angin. Jadi angin yang bertiup kencang itu semilir pun nggak masuk ke dalam tenda, ke dalam makam itu, ke dalam bivak kita. Betul-betul bivak kita itu nyamannya minta ampun. Jadi seperti punya penghangat ruangan. Api aja sampai nggak goyang, itu nyalanya lurus aja. Yang lebih gila lagi makhluk yang satu lagi nih Kang ya. Nah setelah si makhluk itu pergi, yang gagah tadi selang 1 jam berganti, si Nengnya baru pucet sampai nangis dia. Tapi nangisnya dia bukan nangis yang gimana gitu ya. Gitu. Bukan, nggak cuma dia nangis, tapi kayaknya lagi berdoa, posisinya lagi baca doa gitu, saking memohon perlindungannya kali kan. Memang yang kedua ini cukup mengerikan karena emang tinggi besar dan hitam, itu jarinya gede-gede banget, terus matanya itu kayak apaan tau, gede, itu nyala kelihatan kan posisinya begini kan, otomatis matanya kan ngeliat ke kita. Nah itu, cuman ya itu lagi
Walaupun seperti itu dia kehadirannya sangat menakutkan, tetapi kita nggak kena angin. Pada akhirnya kita juga bisa tidur sampai pagi. Lain sama tetangga tuh. Nah, tetangga juga lebih gila lagi. Tetangga diorak-orak katanya, tendanya tuh sebentar-sebentar gublok. Di awalnya mereka berpikir angin, tetapi ternyata bukan angin. Dan sampai turun nih gue nggak ketemu sama mereka, karena gue begitu sampai bawah kan langsung ke Bandung. 3 pendaki ini nih Kang yang ngikutin Kang Arya sebelum sampai puncak kan dia masih ngikutin tuh. Itu bener-bener kejadiannya semua ngelihat semua Kang ya? Gua ngelihat berdua, gua ngelihat full. Itu manusia waktu sebelumnya ya. Sorenya itu betul-betul manusia. Jadi mereka itu menjelang setengah jam menjelang puncak mereka udah nggak kelihatan lagi. Cowok semua Kang? Cowok semua kayak sepantaran ini dia nih. Umur 20-an kali ya. Ya. Pokoknya dibilang remaja bukan, dibilang dewasa ya bukan juga gitu. Nanggung, remaja tanggung. Bukan remaja tanggung, bukan. Remaja bukan tapi orang dewasa bukan gitu. Jadi kira-kira umur 20 sampai 25 perawakan mereka itu. Kejadian yang paling gila lagi setelah turun ngelihat sosok 3 pendaki itu lagi Kang. Karena dari puncak dia nggak sampai nih. Sampai ya kita omongin karena kan kita berpikir manusia. Ya nggak taunya gue ngelihat manusia betul-betul kayak kemarin, cuman rupanya si Neng ngelihatnya bukan, kepalanya monyet. Siluman lah Kang ya. Kalau kata si Neng kayaknya siluman karena energinya kata dia dingin banget sampai nusuk-nusuk kulit. Kalau gue cuman merinding doang. Dan gue berpikir lah Gunung Salak biasa merinding mah. Lah kalau kagak merinding mah bohong. Zaman dulu lagi kan gitu. Sampai akhirnya si Neng menjelaskan sampai turun ke bawah di pohon. Di pohon itu dia mengikutin Kang. Betul, sampai di pohon randu alas sudah berhenti. Dan Kang Arya nggak ngerasakan? Nggak sama sekali. Gue cuman merasakan si Neng itu betul-betul ketakutan dari pos 4 sampai pos 2. Dari pos 2 ke pos 1 sampai hutan damar sebelum pohon randunya kelihatan dia masih santai. Cuman begitu menjelang pohon randu dia langsung tegang terus jalannya nunduk, gue ditarik lagi. Itu gue benar-benar gak lihat. Sepanjang dari 4 ke 2 ke 1 terus di pohon randu sampai bawah gue udah gak ngeliat apa-apa. Itu full sih Neng semua yang lihat. Memang di Gunung Salak ini aura mistisnya sangat kental banget Kang ya. Wah, apalagi buat para pendaki nih Kang. Betul. Nah, Kang Arya punya tips nggak kalau untuk kita nih para pendaki kalau menghilangkan rasa takut itu seperti apa Kang? Dalam pengalaman gue, di saat kita betul-betul ketakutan ya, supaya rasa takut itu bisa kita kendalikan, menurut pengalaman gue nih, apa yang gue rasakan itu kita diam. Yang kita kendalikan bukan pikiran kita dulu, tetapi aliran nafas kita dulu. Ini dari gue ya. Mungkin orang lain ada yang berbeda, tapi kalau gue itu, jadi setelah aliran nafas gue teratur, otomatis jantung gue degubannya kan teratur. Pasokan oksigen yang mengarah ke otak juga darah itu kan juga jadi teratur. Nah biasanya kalau semuanya udah teratur itu ketenangan itu ada. Kalau udah tenang kita baca-baca apapun biasanya pas. Terus positive thinking itu hadir. Barulah kita bisa kendalikan rasa takut kita. Setahu gua tanpa aliran nafas yang teratur, maka ketenangan itu juga akan sulit sekali hadir. Karena aliran nafas itu sangat berpengaruh terhadap kinerja otak kita. Ketenangan itu dari otak, ya. Begitu juga jantung. Ini dua hal ini sangat berpengaruh untuk menghasilkan sebuah ketenangan. Kalau ini jantung nggak teratur degubannya, otomatis pasokan oksigen ke kepala sama darah juga nggak teratur. Itu biasanya sudahlah hati nggak tenang, pikiran ngalor ngidul, jadilah kita termakan oleh situasi yang semakin menakutkan, sehingga bisa aja terjadi sesuatu yang mencelakakan diri kita. Itu pengalaman gue ya. Jadi nafas. Oke. Nah Kang, di Gunung Salak ini Kang Arya bersama Sineng ini mengalami gangguan, mungkin bisa dikatakan teror lah Kang ya. Teror ini beneran teror. 2 malam ya kan? 2 malam full di teror, siang-siang juga di teror. Sebenarnya itu rencana untuk mendaki Gunung Salak
memang rencana 2 malam atau Enggak, tektok. tektok ya rencananya Tektok Kang ya? Jadi kita mau ngebase di Hutan Damar. Ya semalam pagi-pagi kita naik terus sore turun. Tapi kenyataannya berbeda nih Kang. Kenyataannya jauh berbeda. Nah tadi gue sempat ngambil cerita pesan dari Kang Arya nih, kalau misalkan kita tektok itu harus membawa logistik seenggaknya cukup untuk sampai 2 hari Kang. Betul. Itu perlu banget ya Kang. Perlu, iya. Karena memang kan kita nggak bisa nebak. Nah. Jadi buat teman-teman, sahabat besok pagi channel itu kalau kita naik gunung, satu ya, kita preparing logistik kita. Walaupun kita merencanakan itu pendakian singkat ya, mungkin pendakian 1 malam, tetapi tolong ya tetap cadangkan logistik untuk 1 hari ke depan. Ya paling bagus sampai 2 hari lah. Karena apa? Situasi di gunung, terutama di bulan-bulan itu sangat tidak bisa diprediksi. Kalau sudah hujan lebat datang, biasanya pergerakan kita itu tidak semudah di saat kering. Otomatis kita akan banyak berhenti, ya. Disitulah waktu kita akan terbuang banyak sekali di dalam perjalanan, sehingga rencana yang kita inginkan untuk pendakian singkat paling tidak 1 malam ternyata harus mundur menjadi 2 malam. Tetapi karena logistik kita udah siap, tentunya ini bukan menjadi sebuah masalah. Hanya tinggal menunggu aja kan, menghabiskan waktu, tetapi persediaan cadangan makanan kita masih cukup untuk melewati hari berikutnya. Kira-kira kayak gitu. Mungkin tadi pesan-pesannya Kang Arya sebelumnya udah menceritakan di cerita sebelumnya Kang ya. Betul ya. Tuh, mungkin kalian bisa ambil semua, karena dalam suatu pendakian itu lagi-lagi kita harus berpikir positif Kang ya. Betul. Dalam keadaan apapun ya. Dalam keadaan apapun. Wajib pokoknya ya Kang ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini aja kali Kang ya. Iya, alhamdulillah. Mungkin pesan-pesan dari gua nggak jauh-jauh beda dari Kang Arya. Dimanapun kita berada, mungkin attitude sopan santun wajib kita jaga Kang ya. Betul. Wajib kita harus menghargai kearifan lokal juga ya Kang ya. Betul, harus. Sesuatu yang dilarang sama warga lokal mungkin kita harus patuhi juga. Paling tidak kita bijaksana. Gitu. Jadi mungkin tidak dipatuhi, tetapi kita harus bisa bijaksana menempatkan, karena terkadang penyampaian penduduk lokal kan kita butuh mencerna. Seperti gini loh. Boleh nggak nih gue tambahin? Boleh. Nah, jadi dulu gue inget nih ya, sekitar tahun 92 sampai 95, kalau di Gunung Salak itu ada payung hitam. Gue belum tahu nama fenomena ini ya, baru tahu setelah ada Facebook. Jadi dulu ketika kita mau naik Gunung Salak, di atas itu ada fenomena payung putih maupun payung hitam, maka orang-orang di kaki Gunung Salak akan mengatakan gunung ini akan meminta korban. Ternyata setelah gue paham, oh iya, karena cuacanya buruk sekali di areal gunung tersebut. Tetapi orang zaman dulu kan nggak tahu namanya apa. Mereka cuma bilang itu jin-jin, setan-setan itu lagi pada kumpul di Gunung Salak, lagi bikin pesta. Kita nggak jadi naik, takut lah dengar kayak gitu. Emang dilarang kan. Setelah paham, oh ternyata itu bukan kumpulan setan dan jin, tetapi kumpulan awan badai yang betul-betul memang bisa mengancam jiwa para pendaki. Tetapi kearifan lokal mengatakan itu kumpulan jin sedang berpesta di atas. Kira-kira kayak gitulah. Bijaksana lah Kang ya. Harus bijaksana menempatkannya. Oke, mungkin ambil sisi positifnya dalam cerita gua bersama Kang Arya kali ini. Yang buruknya buang jauh-jauh. Nah, mungkin sekali lagi ingin gue jelaskan kalau Kang Arya ini mempunyai sebuah buku, yaitu 1001 kisah pendakian, yang bagi kalian yang ingin memesan nanti gue akan cantumkan di kolom deskripsi. Yang cukup sekian dari gue dan Kang Arya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari gue Indra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.